mejanya. Yang di atas meja hanya ada buku catatan, buku kimia, alat tulis, serta handphone. Sudah? Tasnya boleh diturunkan, nah. Tasnya boleh kita turunkan. Oke. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas Lutfi untuk memimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, sekarang akan Ibu absen dulu kehadirannya hari ini. Oke, akan Ibu absen. Ani? Sakit. Oh, Ani sakit. Anggraini? Hadir. Firman? Herawati? Hadir. Ina? Hadir. Lutfi? Hadir. Lulu? Sakit. Linda? Sakit. Mira? Hadir. Rafa? Hadir. Rina? Hadir. Rudi? Sakit. Revi? Hadir. Susan? Hadir. Cindy? Hadir. Selvi? Hadir. Sri Amelia? Hadir. Kaya? Hadir. Okta? Hadir. Oke ya, jadi ada 4 orang teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga teman kita lekas membaik agar pertemuan selanjutnya bisa berkumpul bersama kita. Amin, amin ya robbal alamin. Minggu lalu Ibu sudah menugaskan anak-anak belajar dulu di rumah. Tadi malam ada yang sudah belajar belum? Sudah. Ada yang belajar, ada yang enggak. Oke. Kemarin Ibu menugaskan anak-anak untuk belajar terlebih dahulu tentang sistem periodik unsur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Oke. Masih ingatkah anak-anak minggu lalu kita belajar tentang perkembangan teori atom? Ada yang masih ingat siapa saja tokoh-tokoh perkembangan teori atom? Bu, Oke, apa saja Susan? teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, teori atom mekanika kuantum. Oke, jadi ada 5 tokoh teori perkembangan atom. Lalu ada juga penyusun atom. Coba, ada yang masih ingat apa saja penyusun atom? Oke, apa saja penyusun atom? Proton, elektron, sama neutron. Ya benar, bahwasannya atom itu tersusun dari proton, elektron, dan neutron. Oke,
terakhir. Sama halnya dengan atom. Yang tengah ini adalah inti atom. Inti atom ini dilapisi penyusunnya terdapat kulit. Ada kulit K, kulit L, kulit M. Di mana kulit-kulit ini terisi elektron. Elektronnya harus terisi dari elektron terendah sampai elektron tertinggi. Biar apa? Biar atomnya sempurna. Ya, itu hubungannya kenapa kita harus mengisi elektron dari ukuran yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian konfigurasi elektron. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun pola konfigurasi elektron. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan elektron valensi suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Yang keempat, berdasarkan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkolerasikan konfigurasi elektron terluar setiap golongan periode dalam tabel periodik dengan tepat sesuai dengan sistem periodik. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan hubungan letak suatu unsur yang tergolong pada blok S, blok P, D, dan F pada sistem periodik. Melalui presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan konfigurasi elektron yang tepat berdasarkan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Manfaat dari kita belajar tentang sistem periodik ini, tujuannya yang pertama, kita dapat mengetahui susunan elektron dari suatu atom. Jadi dengan kita mengetahui susunan elektronnya, maka nanti akhirnya kita dapat mengetahui sifat dan karakteristik suatu unsur dari mana? Dari golongan unsur tersebut. Ibu contohkan, ibu punya dua gas, ada gas oksigen dan juga ada gas klorin. Kalau gas oksigen boleh nggak keniru sama hidung kita? Boleh. Kira-kira kalau gas klorin boleh nggak? Enggak, karena dari sifatnya gas ini berbahaya. Dari mana kita tahu sifatnya? Dari letak golongan. Ya, jadi dengan kita mengetahui sifatnya, golongannya, maka kita akan mengetahui bagaimana karakteristik dari suatu unsur tersebut. Oke, di depan sini sering lihat kan ini? Apa namanya? Periodik. Sistem periodik. Nah, di dalam sistem ini terdapat periode dan golongan. Kalau periode itu unsurnya yang dari sini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di dalam sistem periode ini terdapat 7 periode. Kalau golongannya terdapat golongan dari sebelah sana 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi kalau golongan 1A terdapat golongan 1A sampai 8A. Kalau golongan B dari 1B sampai dengan 8B. Nah, kita lihat ya. Ibu punya unsur oksigen. Oksigen ini terletak di golongan 6A. Periodenya karena di baris kedua, maka termasuk periode kedua. Lalu, ibu punya unsur B. B ini terdapat di golongan berapa? 3A. Periodenya 2. Coba lagi ke
konfigurasi elektron. Jadi, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit dan orbital, di mana kulitnya ini terisi dari suatu atom ada 4 subkulit. Ada subkulit S, P, D, dan F. Benar. Di mana pangkatnya ini akan menunjukkan subkulitnya. Lalu, setiap elektron ini kan terdapat pada subkulit. Subkulit S maksimumnya adalah 2 elektron. Subkulit P maksimumnya adalah 6. Subkulit D maksimumnya 10. Kalau subkulit F elektronnya adalah 14. Jelas ya, jadi dalam suatu elektron terdapat maksimum kulitnya. Oke, di sini Ibu contohkan ada sebuah congkat konfigurasi. Nanti akan Ibu bagikan ke anak-anak ya. Cara pengerjaan tadi pola konfigurasi elektron. Congkat konfigurasi elektron ini membacanya harus berurutan. Dari 1s2 ke 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s10, 4p6, 5s2, 4s10, 5p6, 5s2, 4f14, 5d10, 6 jadi membacanya berdasarkan urutan congkat ini. Tidak boleh kita membaca dari atas ke bawah. Hasilnya akan salah. Harus berdasarkan urutannya. Ibu contohkan. Ibu punya unsur Me dengan nomor atomnya adalah 10. Cara konfigurasinya, pangkatnya ini jumlahnya harus sama dengan nomor atom. Kalau nomor atomnya 10 berarti nanti pangkatnya jumlahnya harus 10. Kita lihat. Kalau 10 berarti kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6. Stop ya. Kita jumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 6. Jumlahnya 10. Jadi pangkatnya sudah sama dengan nomor atom. Lalu dari konfigurasi ini kita dapatkan namanya elektron valensi. Elektron valensi ini didapatkannya dari 2 elektron terakhir. 2 elektron terakhirnya ini adalah S2 dan P6. Kita jumlahkan. 2 ditambah 6, 8. 8 ini yang akan menunjukkan golongan. Karena terakhirnya di blok S dan blok P, maka golongannya termasuk golongan A. Jadi 8A. Kalau periodenya dilihat dari kulit terluar. Kulit terluar paling besarnya berapa? 2. Sehingga periodenya adalah 2. Jelas? Oke, Ibu contohkan lagi.
Anggraini, Cindy, Gina, Linda. Nanti kelompok 3 ada Tia, Sri, Lulu, Kaya, Revi. Lalu nanti ada kelompok 4 Helium, Lutfi, Herawati, Okta, dan Selfie. Sekarang boleh kumpul sama kelompoknya, mejanya dirapikan. Boleh sekarang berdiri. Kumpul kelompoknya. Gabungkan saja, jadikan 4. Oke. Yo. Kumpul di sana. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Oke. Nah, boleh kita rapikan. Oke, kita kelompok 3 sebelah situ. Sebelah situ. Hah? Sebelah situ kelompok 3, itu kelompok 4. Jadi. Oh, gimana kamu baru tadi? Bukan. Oke. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Nah, sekarang akan Ibu bagikan LKPD beserta congkaknya. Congkak ini adalah alat bantu kalian untuk menentukan pola konfigurasi elektron. Ibu kasih waktu selama 25 menit ya untuk kita mengerjakan LKPD. Nanti lembarnya kalian kirimkan ke like worksheet Ibu ya. Akan Ibu kirimkan email Ibu, nanti kalian kerjakan via online. Perwakilan saja satu kelompok di satu HP, nanti nama-namanya sebutkan. Ini sebagai lembar kalian untuk berdiskusi di mejanya. Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Oke. Silakan berdiskusi. Oke, mana sekarang? Oke, mana lembarnya? Coba kita lihat jahitannya. Siapa yang jahit? Tak, boleh tak? Nih, coba tak. Di sini kan ada aturan aufbau ya. Aturan aufbau ini adalah aturannya seperti congkak ini. Jadi kita harus mengisi pengisian elektronnya dari energi ionisasi terendah dulu sampai ke energi ionisasi tertinggi. Berarti kalau ini dari 1s2, di bawahnya harusnya 2s2. Setelah 3s berarti ada apa lagi? Habis 3s2 bawahnya ada 4. Iya, berarti sini ada 4s2. Sininya 5s, yang ininya berarti berapa? 6. Ya, 6s. Jadi patokannya adalah konfigurasi elektron ini. Ya, untuk jumlah equatornya tadi boleh dibuka nanti ya di file Ibu ya. Kalau elektron S maksimumnya berapa tadi kalau S? 2. S2. Kalau P 6. Kalau D 10. Kalau F 14. Oke ya, nanti diobatin ya. Kerja sama ya. Boleh dikerjakan? Nanti di HP siapa? Nanti siapa yang order nanti? Nanti ini di HP siapa? HP Tia? HP Kaya? Tidak ada linknya. Oh, udah bisa pakai sama. Ini HP siapa tadi? Hah? Yang live worksheet-nya? Yang live worksheet-nya? Enggak, yang live worksheet-nya. Ini yang
Dari 2S2 kemana lagi? Sisanya berapa? 2 ke berapa? Ya, di sini adalah 2 tes 3. Ya, lanjutin ya. Coba kalau gitu bagaimana, coba kita lihat. Kalau boleh buka HP-nya, Tia buka HP-nya kan? Buka di HP-nya. Oke, situ ibu kasih lembar bahan. Oke, kalau di sininya S1 berarti elektroforensiknya 1. Berarti kalau dia berarti elektroforensiknya S-nya berapa? S2. Karena ini di blok A sudah otomatis dengan S dan P. Ya, S dan P. Jadi betul. Berarti S2. Kalau ini S2 P1 berarti elektroforensiknya berapa? 3. Jadi kalau ini 5 berarti mainnya kan 2 ditambah 3. Ini mah apa sebenarnya? Ini coba ibu lihat. Bisa kebuka? Ini anaknya sama ya, ini sampai lebih sudah sama kan? Coba lihat. Oke. Sini coba kita lihat. Coba konfigurasi elektron yang ini. Yang ini sebenarnya. Coba S2 ya, S2 ya, 2 P5. Ya, berarti tulisnya S2 sama P5. Dilihat 7 ya. Lihat yang paling besar ini ya. Yang 2 berarti 2 golongannya. Ini 7A. 7A. Ini apa? Yang ini berarti kan karena golongan A berarti bloknya blok S dan blok P. Ya, blok S dan blok P. Berarti kalau ini
kalinya 1, berarti elektron valensnya sebelah sini 1. Kalau berarti 2, di sini elektron valensinya S-nya berapa? S-nya 2. Iya, S-nya 2. Seperti ini. Setelah itu yang ini berapa? S-nya berapa ini? S2 kan 1. Berarti elektron valensinya berapa? 3. Berarti angkanya sini adalah 3. Jadi lanjutin ya. Bisa masuk tadi? Langsung. Oh iya. Baru terus. Titik. Sekarang. Cuman. Minggu deh.
mengumpulkannya. Oke, sekarang waktunya presentasi. Oke, kita lihat untuk kelompok Oke, untuk kelompok 1 boleh maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Konfigurasi elektron adalah susunan atau gambaran yang menunjukkan penempatan elektron dalam suatu atom. Bagaimana penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika masuk? A. Aturan membangun Aufbau. Aturan mengisi elektron ke dalam orbital dikenal dengan prinsip Aufbau. Bahasa Jerman artinya membangun. B. Aturan Hahn disusun berdasarkan data spektroskopi atom. C. Prinsip larangan Pauli menurut logam Pauli elektron tidak boleh dimiliki 4 bilangan kuantumnya sama. Oke, sama tidak jawaban dari kelompok lain atau ada sanggahan? Sama. Sama. Bahasanya konfigurasi elektron itu adalah gambaran penempatan elektron, di mana elektron tersusun dari elektron terendah sampai elektron tertinggi. Lalu tadi bagian 1B-nya kan sudah menjelaskan bahwasannya penyusun atom itu ada di 3. Yang pertama tadi apa Susan? Aufbau. Pertama adalah berdasarkan aturan Aufbau. Yang keduanya Yang Hahn. aturan Hahn. Yang ketiganya adalah larangan Pauli. Sama semua jawabannya? Sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Oke. Untuk nomor 2 boleh kelompok 2. Kelompok 2 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Aufbau 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, 8S2. Oke, kita lihat ya. Konfigurasi elektron aturan Aufbau ini berdasarkan congkak yang Ibu tadi buat. Ya. Jadi urutannya itu harus terisi dari 1S2 turun ke 2S2. Dari 2S2 turun ke 2P6. Coba ditunjuk sama Anggra ini, boleh? Ditunjuk Anggra ini di congkaknya. Dari 2P6 mana? 3S2. 3S2, Setelah itu 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4P14, 5D10, 6P6, 7S2, 4F14, 6D10, 7P6, 8S2. itu untuk jawaban bagian 2A. Coba kita lihat bagian 2B-nya. Oke, bagian 2B-nya bagaimana? Jumlah elektron S2P6
Buatlah konfigurasi elektron di bawah ini. Dek, kita Ya. nih punya dua helium. Jadi kan nomor atomnya 2. Jadi konfigurasinya itu harus sama dengan nomor atom. Ya. Yang nomor 2 nya. Wah, bukan. Kalau nomor 2 berarti konfigurasi elektronnya berapa ya? Yang nomor 2 itu 7 natrium. 7 natrium. Jadi jumlah konfigurasi elektronnya harus sama dengan jumlah atomnya. Oke, silakan. 1 S2, 2 S2 dan 2 P3. Konfigurasi elektron valensinya adalah 3. Yang selanjutnya 3S. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 dan 3 P4. Konfigurasi elektron valensinya adalah P4. Untuk bagian konfigurasi elektron ini, Ibu perbaiki ya. Alirannya bukan hanya P4, diambil dari 2 elektron terakhir. Jadi harusnya adalah S2 dan P4, termasuk dalam elektron valensi. Oke, coba lengkapi tabelnya, boleh dibaca saja. Itu. Lengkapi tabel golongan di bawah ini sesuai konfigurasi F kulit terluar. Golongan 1A, nama lain 1, nama golongan hidrogen. F1, konfigurasi F kulit terluar S1. 2A, nama lain 2, nama golongan air kali tanah. F-nya 2, konfigurasi ekuiliter 2-nya adalah S2. 3A, nama lain 5, nama golongan silikon. Nama golongan banon, nama F3, konfigurasi kuiliter 2-nya adalah S1. Ya. Untuk yang selanjutnya 4, nama lain 14, nama golongan silikon, F-nya 4, konfigurasi kuiliter 2-nya adalah S2P2. Untuk yang selanjutnya 5, nama lain 7, nama golongan nitrogen, F-nya 5, konfigurasi ekuiliter 2-nya adalah S2P3. Yang selanjutnya 6A, konfigurasi 6A golongannya adalah nama lainnya 7, nama golongannya nitrogen, F-nya adalah 5. 6, berarti S2 P4. Oke, lihat semuanya ke depan ya. Untuk golongan ini adalah kita menentukan golongannya. Karena golongannya termasuk golongan A, berarti ada di blok S dan blok P. Kalau elektron valensinya 1, berarti konfigurasi elektron terluarnya S-nya 1. Kalau elektron valensinya 2, berarti konfigurasi elektronnya adalah S2. Kalau 3 berarti S2 P1. Kalau 4 S2 dan P4. P2 maaf P2. Jadi elektron valensi ini menunjukkan jumlah golongan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya adalah kelompok 4. Boleh perwakilannya maju ke depan kelompok 4 menjelaskan konfigurasi elektronnya, elektron valensinya, periode, serta golongannya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2 dan 2p6. Valensi 2s2 dan 2p6. Periodenya 2. Golongan 8A. Unsur 16s. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Elektron valensinya s2, p4. Periodenya 3. Golongan 6A. Unsur 21sj. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Elektron valensinya s2 dan d1. Periodenya 4. Golongan 3p. Unsur 39Y. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1. Elektron valensinya s2 dan d1. Periodenya 5. Golongan 3b. Oke, sekarang coba Lutfi jelaskan ke temannya, dilihat dari mana bagian periode dan golongannya. Kalau nomor 1 F9, periodenya 2 didapatkan dari mana? 2 didapatkan dari kulit yang terbesar. Yang mana? Bukan. Benar, kulit terbesarnya 2? Benar. Lalu kalau golongannya, di situ golongannya terdapat 8A. Dari mana golongan 8A ini? Dari elektron valensi. Elektron valensinya 2 ditambah 6. Jumlahnya ada 18. Coba yang nomor 2 lagi. Periodenya 3. Didapatkan dari mana 3? 3 didapatkan dari kulit terbesar. Yang 3p4. Oke. Golongannya didapatkan dari Golongannya didapatkan dari 3s2, 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 3p4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. karena termasuk blok S dan P, maka termasuk dalam golongan A. Jelas ya? Jadi kalau periode didapatkannya dari kulit terbesar. Kalau golongan didapatkan dari elektron valensi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Jadi sekarang Ibu akan menguatkan materinya. Materi mengenai penyusunan konfigurasi elektron.
4. Jadi dengan kita mengetahui susunan elektronnya, mengetahui letak periode ataupun golongannya, maka kita akan mengetahui sifat-sifat dan karakteristik dari suatu unsur. Sehingga nanti perlakuan antara unsur satu dengan unsur lainnya akan berbeda. Jelas? Jelas. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta kesimpulannya. Hari ini kita belajar apa saja ya? Konfigurasi elektron. Ada yang mau angkat tangan? Oke, boleh. Apa, Rina? Penentuan periode dan Amin. golongan dapat Tepurin. ditentukan. Udah dulu, kamu nggak terekam Rina. Ina. Oke, hari ini berarti anak-anak sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Ibu minta apa kesimpulannya dari proses pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, boleh. Silakan, Nak. Apa kesimpulannya hari ini? Penentuan periode dan golongan dapat ditentukan dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron disusun berdasarkan aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Oke, ada lagi setelah itu? Boleh, kayak Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan